Oke, yang pertama saya akan membahas tentang media dan sumber belajar. Pertama ada pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media mulai diklasifikasikan berdasarkan bentuk, ciri, fungsi, dan lain sebagainya. Namun dapat kita ketahui bahwa segala sesuatu yang digunakan dalam berkomunikasi dapat kita katakan sebagai media. Kita katakan dengan media. Dalam hal ini, maka media sangatlah penting. Pentingnya media dalam proses komunikasi juga penting dalam belajar. Dalam proses belajar itu sangat penting. Yang dilakukan oleh guru-guru di kelas itu, pengajaran mereka pasti menggunakan media. Media berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu satu, media dalam arti luas merupakan segala bentuk benda yang dilakukan oleh guru untuk melakukan perubahan dengan harapan perubahan tersebut dapat bertahan lama, yang terjadi melalui pengalaman langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, media belajar dalam arti sempit, yaitu alat dan bahan yang digunakan oleh guru dalam proses belajar untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan pembelajaran. Association for Education and Communication Technology mendefinisikan media belajar dapat dilihat, didengar, dibaca, ataupun dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik-baik. Manfaat media belajar bagi guru yaitu 1. Memudahkan guru dalam menjelaskan materi. 2. Materi yang bersifat abstrak menjadi konkret. 3. Lebih efektif dan efisien, mengulang materi hanya seperlunya saja. 4. Mendorong minat belajar dan mengajar. 5. Situasi belajar jadi interaktif. 6. Kualitas hasil belajar lebih baik. Manfaat media belajar bagi siswa yaitu 1. Memudahkan siswa dalam memahami materi. Jadi media ini membantu siswa dalam memahami materi. 2. Konsep materi mudah dipahami, konkret medianya, dan konkret pemahamannya. 3. Memiliki waktu yang lebih banyak dalam mempelajari materi dan menambah materi yang relevan. 4. Membangkitkan minat belajar siswa. 5. Situasi belajar menjadi multiaktif. 6. Hasil belajar lebih mendalam. Oke, sekarang hakikat sumber belajar. Sumber belajar segala sesuatu yang mampu memberikan informasi serta dapat digunakan sebagai wahana peserta didik atau siswa untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Misalnya, yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak terampil menjadi terampil, dan menjadikan individu tahu mana yang buruk dan mana yang baik, mana yang terpuji dan mana yang tidak terpuji. Dengan demikian, maka banyak sekali sumber belajar yang dapat kita gunakan baik pada masa sekarang maupun masa dahulu, di mana saja dan kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
saya akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam media dan sumber belajar. Sudah dijelaskan tadi apa itu media, yakni media adalah perantara untuk menyampaikan sesuatu. Dan di sini perantara yaitu pelantara dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan materi. Jadi untuk media belajar sendiri sudah banyak perkembangannya, mulai dari perkembangan pertama kali adanya media pembelajaran, media belajar atau media belajar. Dulu media belajar hanya mungkin berupa manusia atau penjelasan dari guru itu sendiri, jadi medianya ya hanya lisan, hanya dengan media lisan. Namun sekarang sudah banyak sekali perkembangan media pembelajaran. Nah, macam-macam media pembelajaran itu sendiri, langsung saja macam-macam media pembelajaran. Pertama ada media berbasis manusia, ya, yakni media yang digunakan untuk mengomunikasikan pesan atau informasi yang di situ dengan perantara manusia, atau bisa dikatakan guru langsung. Medianya langsung, kita berbicara secara lisan, guru berbicara secara lisan. Itu pertama ya medianya. Selanjutnya dua, ada media berbasis cetakan. Nah, media berbasis cetakan ini pada umumnya dikenal sebagai buku mungkin, atau teks, atau jurnal dan lain-lain yang disitu berupa cetakan. Nah, karakteristiknya atau ciri-cirinya berbasis cetakan di situ ditampilkan secara statis atau diam. Maksudnya di situ cetakan itu jadi hanya berupa lembaran, ya, seperti buku, lembaran kertas dan lain-lain. Selanjutnya ada media visual. Media visual ini adalah media yang berisi gambar atau perumpamaan yang di situ menggambarkan sesuatu, yakni pelajaran yang disampaikan. Jadi visual itu isinya gambar, hanya gambar saja ya, visual. Yang di situ intinya pada media visual ini memberi gambaran nyata kepada peserta didik tentang apa yang diajarkan, begitu. Selanjutnya ada media berbasis audiovisual. Nah, media audiovisual ini sama halnya dengan visual, namun bedanya media audiovisual ini ada audionya, yakni ada suaranya. Contohnya ada berupa video, film, atau televisi dan lain-lain ya. Di situ pokok isinya audio, ada suara dan visual, ada gambar gitu. Dan media audiovisual ini masih dibagi menjadi dua, ada audiovisual murni dan tidak murni. Audiovisual murni berupa gambar yang di situ berasal dari sumber seperti video. Nah, audiovisual yang tidak murni adalah unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Misalnya film bingkai suara yang gambarnya berasal dari proyektor dan suaranya berasal dari tape recorder. Jadi di situ suaranya dari proyektor, tapi gambarnya dari proyektor, suaranya dari rekaman recorder. Berbeda, asalnya berbeda begitu. Lalu ada media berbasis komputer, ya, ini yang sudah modern. Media pembelajaran berbasis komputer ini, atau di situ biasa disebut dengan CAI, Computer Assisted Instruction, yang di situ medianya berbasis komputer ya, segala macam hal yang di situ punya dengan komputer. Misalnya ada Microsoft Word, ada PowerPoint, atau pembelajaran yang berbasis komputer. Nah, ini yang sudah masuk kepada media yang modern gitu, komputer. Nah, setelah media di situ ada sumber belajar. Sudah dijelaskan, sumber belajar adalah sistem yang terdiri
dari sekumpulan bahan atau situasi yang dikumpulkan secara sengaja yang dibuat untuk memungkinkan siswa agar belajar. Jadi di situ berupa sumber yang memungkinkan siswa untuk belajar. Begitu. Sumber di situ bisa berupa media, benda, data, fakta, atau lain-lain. Nah, macam-macam sumber pembelajaran ada. Pertama ada manusia. Ya, sumber utamanya manusia tentunya, ya ini gurunya itu sendiri, sumber belajar bagi siswanya. Selanjutnya ada e-book atau buku elektronik. Ya, ini buku cetak yang di situ versinya elektronik yang bisa dibaca atau dibuka dengan teknologi laptop, HP, komputer, dan ya teknologi-teknologi itu. Atau perpustakaan digital misalnya. Selanjutnya ada perpustakaan digital, yakni perpustakaan yang di situ berbentuk elektronik, biasa diambil dari internet. Selanjutnya ada yang keempat, ada lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang di situ dapat memberi kondisi belajar kepada siswa. Nah, itu pembagian dari sumber belajar. Masih banyak lagi sebenarnya sumber belajar. Masih bisa dikembangkan lagi begitu maksud saya. Adanya sumber belajar. Nah, selanjutnya untuk pengembangan media dan sumber pembelajaran di situ tentunya pengembangan media dan sumber pembelajaran itu tentunya sangat diperlukan. Karena mengingat perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Jadi tentunya diperlukan sekali adanya perkembangan media agar peserta didik tidak bosan misalnya. Jadi bisa di situ dikembangkan. Nah, untuk perkembangan media pembelajaran sendiri ada 6 langkah yang bisa ditempuh. Pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. 2, merumuskan tujuan instruksional dengan operasional dan khas. Jadi pertama, selanjutnya merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. 5, menulis naskah media. 6, mengadakan tes dan revisi. Jadi itu langkah-langkah untuk pengembangan program media, pengembangan media pembelajaran. Jadi ya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk macam-macam media dan sumber belajar serta pengembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.